Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi tip bagaimana cara mudah merapikan laporan realisasi APBDes yang hasil ekspor Syscodes. Sebelumnya kita ada berbagi bagaimana merapikan hasil ekspor Syscodes tapi dalam bentuk anggaran atau APBDes yang dulunya digunakan untuk Monep DD. Langsung saja di laporan pembukuan. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui di Syscodes ini ada laporan realisasi APBDes. Misalnya kita ambil contoh ini salah satu kecamatan dan desa ya. Ini kan per bidang saja, jadi tidak detail berkegiatan. Kemudian kalau yang ini juga detail tetapi hanya jenis belanja. Kemudian yang ketiga terlalu detail bahkan, jadi sehingga menyulitkan kita karena kita butuh misalnya sumber pendapatan, jenis kegiatan-kegiatan, berapa total dan berapa, memudahkan kita untuk kontrol lah intinya. Kalau teman-teman desa untuk kontrol teman-teman atau untuk digunakan untuk mengisi realisasi di Omspan, atau kalau teman-teman pendamping mungkin digunakan untuk mengolah data atau mengupdate progres melalui Monep DD dan seterusnya. Kalau misalnya laporan realisasi semester akhir, nah ini malah lebih rumit lagi, terlalu banyak yang tidak dibutuhkan sehingga menyulitkan. Nah, kita ingin rapikan pendapatan, anggarannya berapa, realisasi berapa dan sisa berapa, dan hanya jenis-jenis kegiatan dari belanja yang kita butuhkan. Langsung saja teman-teman, kita ambil laporan realisasi anggaran semester. Jangan lupa print to file, cetak. Cetaknya seperti ini, berantakan, susah untuk dimengerti. Mau kita rapikan dan kita hanya mengambil jenis kegiatan dan sumber pendapatan saja sehingga mudah dijadikan kontrol. Caranya bagaimana? Enable editing seperti biasa teman-teman, di blok secara keseluruhan, rubah jadi general, kemudian wrap text di 2 kalikan. Langkah selanjutnya kolom B di filter. Hilangkan checklist semuanya, checklist yang huruf 1, kemudian kode, print by Syscodes, rekening, dan yang blank. Teman-teman blok dari atas sampai dengan terakhir dihapus. Sekarang sudah mulai rapi. Nah, ini kita rapikan kembali. Kolom-kolom yang kosong dihapus saja, kita hanya butuh pagu. Ini realisasi sampai dengan sebelumnya juga kita tidak butuhkan. Ini kolom realisasi sampai dengan saat ini, jadi kita sisakan sampai ini. Nah, kolom yang kosong juga sama progres persentase juga tidak dibutuhkan. Biar enak kita jadikan angka ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, kita gunakan fungsi trim dulu. Trim itu apa maksudnya? Menghilangkan karakter yang tidak dibutuhkan di dalam kolom kode rekening ini, karena nanti kita mau pilih yang berapa digit. Kalau kita hanya ingin mengambil jenis kegiatan, kita hanya butuh yang 5 digit saja. Bagaimana cara memilahnya? Kita gunakan fungsi trim. Bagaimana penggunaan fungsi trim? Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas tutorial saya sebelumnya, penggunaan fungsi len dan trim. Oke, trim kita ambil di kode rekening, tarik ke bawah, copy, paste value. Nah, di sini sudah murni, tidak ada karakter atau spasi yang tidak dibutuhkan. Ini kita hapus. Kita gunakan fungsi yang kedua yaitu len. Len apa maksudnya? Menghitung karakter yang sesungguhnya, karena tadi spasinya sudah kita hapus. Sama, tarik ke bawah,
Selanjutnya teman-teman, filter. Kita hilangkan yang 5 digit. Kenapa kita hilangkan yang 5 digit? Yang di luar 5 digit maksudnya mau kita hapus. Kenapa? Karena kita hanya ingin mengambil jenis kegiatan dan sumber dana. Sekarang sudah selesai. Ini kita hapus. Ingat teman-teman, Syscodes menyajikan hasil ekspor yang dihitamkan, yang diboldkan hurufnya itu berarti jenis kegiatan. Tetapi di sini masih ada tercampur dengan yang bukan jenis kegiatan, tapi jenis belanja ada masuk, tetapi hurufnya tidak diboldkan. Nah, sekarang kita mau hapus nih. Bagaimana cara menghapusnya yang cepat? Teman-teman di blok keseluruhan, kita find and select, replace. Terus di find word ini kita option, kita pilih formatnya yang fontnya tadi diboldkan. Oke, kemudian kita ganti dengan apa? Kita rubah warnanya yang tadi dihitamkan itu biar nanti mudah difilter. Misalnya kita ganti dengan berwarna merah. Oke, replace all. Nah, sekarang ini pendapatan DD dan seterusnya, ini juga kita mau merahkannya karena nanti kita juga takut terhapus. Oke, sudah teman-teman, filter. Kita filter berdasarkan warna. Oke. Nah, yang tidak berwarna ini kan yang tadi nih, yang bukan jenis kegiatan tapi jenis belanja. Teman-teman hapus saja. Nah, sekarang sudah selesai. Filternya kita hilangkan juga tidak masalah. Sekarang sudah selesai. Ini tinggal merapikan. Pendapatan dan belanja kita pisahkan. Di hasil ekspor Syscodes teman-teman tidak ada formula, makanya formulanya kita mau kasihkan, misalnya anggaran dikurangi realisasi. Ini tinggal kita tarik. Sekarang kita tes apakah benar hasil printout Syscodes dengan yang data yang sudah kita rapikan ini. Kita jumlahkan pendapatan dari anggarannya, kemudian kita tarik. Ini kita besarkan dulu ya. Ya. Kemudian belanja. Belanja juga kita jumlahkan, kita sum. Oke, sudah pas ya. Ini juga kita tarik. Oh, yang terlalu besar ya. Oke. Sekarang kita lihat apakah benar jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja. Biar enak kita kasih desimal teman-teman, terlalu besar. Kita boldkan saja. Ini pendapatan juga kita boldkan. Kita cek, ini kita besarkan lagi ya. Laporan pembukuan semester tadi kita coba desa salah satu semester akhir cetak. Kita lihat di nomor 2 halaman terakhir, kita besarkan ya. Selisih anggaran untuk anggaran 180 jutaan ya. Oke, 180 jutaan. Realisasi defisit 174 benar ya, 697727 iya, 0,50 ya. Kemudian di pinggir sekali 5584, apakah benar teman-teman? Ya, jadi sekarang sudah benar, tidak ada
yang keliru, tidak ada yang terhapus, sehingga benar-benar sudah menggambarkan laporan realisasi, dan ini bisa dijadikan kontrol. Berikutnya ini kan bisa diupdate teman-teman, bisa digunakan untuk mengupdate di Omspan atau mengupdate di Monep DD laporan realisasi sarpras, non sarpras, atau apapun itu. Kalau teman-teman desa untuk kontrol atau untuk mengolah data yang kita sajikan berdasarkan jenis kegiatan, dan ini bisa dikumulatifkan, di breakdown berdasarkan desa, kecamatan, bahkan kabupaten, sehingga nanti dengan sistem array VLOOKUP kita bisa hitung kumulatif dana dengan count if berdasarkan kode rekening kan gitu ya. Nah, ini mau dirapikan lagi, boleh dirapikan lagi. Nah, kalau kode rekening ini masih menyatu dalam satu kolom, teman-teman, mau kita pisahkan berdasarkan kolom-kolom misalkan. Nah, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya bagaimana cara memisahkan dalam satu sel angka dirubah menjadi beberapa kolom di video sebelumnya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kami sajikan bagaimana cara merapikan yang semester juga, tetapi yang ada sumber dananya di laporan semester, tetapi caranya tentunya berbeda dengan cara ini. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.